Izinkan saya pagi ini di pengajian rutin Ahad pagi melanjutkan materi tentang Qasasul Anbiya. Napa Bapak Ibu? Qasasul Anbiya, di mana mempelajari Qasasul Anbiya merupakan salah satu bagian mengimani rukun iman yang 6. Posisinya pada urutan yang keempat setelah mengimani Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul. Kemudian berlanjut mengimani hari kiamat dan takdir. Meskipun urutan keempat Bapak Ibu, tapi sangat berhubungan dengan rukun iman yang kelima dan 6, apalagi 1 sampai yang ketiga. Karena ketika kita mempelajari Qasasul Anbiya, sejarah para nabi dan rasul, mereka adalah orang-orang yang disucikan, yang di sekitarnya ada malaikat, selalu dijaga Allah. Mereka juga berpegang teguh pada kitab, meyakini akan hari akhir, termasuk qada dan qadarnya. Dan pagi ini Bapak Ibu, saya bermaksud melanjutkan pengajian terdahulu, yaitu tentang kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang Allah istimewakan. Sedikit Allah bedakan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, Allah sering diawali firman-Nya dengan kalimat dan ingatlah. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Dzulkifli, Allah awali dengan kalimat dan ingatlah. Nanti silakan ditanya Bapak Ibu, putra putri panjenengan yang sekolah, itu di dalam kurikulum namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi anak sekolah bisa naik kelas atau lulus kalau nilainya mencapai KKM. Di batas minimal kita mengkaji Qasasul Anbiya adalah dan ingatlah. Ketika kita mengingat kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Dzulkifli dan yang lain-lain, itu kita sudah cukup naik kelas Bapak Ibu atau lulus. Tapi itu minimal. Setelah mengingat, membaca, mempelajari, memahami. Nah, untuk Nabi Isa Bapak Ibu itu tidak dimulai dari mengingat, tapi dan sampaikanlah. Jadi C-nya itu sudah sampai C yang kelima. Kalau tadi kan C1, C2, C3, C4, ini C5, mungkin sampai C15. Oleh kurikulum kan hanya sampai C6. Quran itu sampai C15. Nabi Isa dimulai dari dan ceritakanlah. Ini bedanya Bapak Ibu. Jadi kita punya kewajiban setelah ini nanti menyampaikan kepada orang lain. Itu bedanya Bapak Ibu. Menyampaikan batas lulusnya. Jadi ngaji kita kan lulus kalau kita sudah menyampaikan kepada orang lain. Itu minimal. Setelah menyampaikan, menceritakan, meluruskan. Karena kisah Nabi Isa Bapak Ibu kisah yang penuh dengan kemukjizatan. Allah tunjukkan kehebatan-kehebatan yang ada pada diri Nabi Isa. Maka ketika orang tidak meyakininya, banyak sifat skeptis dalam dirinya, maka mereka akan banyak keraguan-raguan dan pada akhirnya celaka. Nah, tugas kita adalah menyampaikan. Nah, apa
kemukjizatan yang ada pada diri Nabi Isa, Allah banyak tuliskan di dalam Al-Quran. Dulu sudah pernah saya sampaikan kisahnya ada di dalam Quran surat Maryam, surat yang ke-19 juz 16. Pagi ini Bapak Ibu saya akan mencoba menyampaikan di surat yang lain yang Allah juga sampaikan, Allah tuliskan, yaitu surat Al-Imran, surat yang ketiga, dimulai dari ayat 42. Saya bacakan dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Artinya, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, para malaikat berarti tidak cuma satu Bapak Ibu, berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyuci kamu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Kita mulai dari keistimewaan ibunya Nabi Isa, yaitu Sayyidati Maryam, seorang perempuan yang dilebihkan Allah di antara 4 perempuan suci yang mulia. Dalam hadis Nabi mengatakan ada 4 wanita suci yang dimuliakan Allah: Khadijah, Fatimah, Asia, Maryam. Apa nih? Khadijah istri pertama, punya anak Fatimah, ibu anak dimuliakan Allah. Kemudian Asia, istri Fir'aun, orang yang paling jahat, paling brutal. Istrinya Bu, namanya Asia, dimuliakan Allah. Jadi panjenengan masih punya banyak harapan Bu. Suami jenengan tidak seperti Fir'aun. Kalaupun seperti Fir'aun, tidak Fir'aun banget. Masa nggak bisa masuk surga? Bisa, Asia saja bisa. Dan yang keempat, Maryam. Dalam hadis lain 5 tambah 1, yaitu Aisyah. Jadi ada Asia, ada Aisyah. Asia istri Fir'aun, Aisyah istri Nabi yang ketiga, bukan yang terakhir. Khadijah, Saudah, Aisyah. Tapi yang paling muda usianya, bukan yang terakhir setelah Aisyah masih ada. Dan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi ketika gadis, yang lain sudah tidak. Nah, fokus untuk Maryam Bapak Ibu, Allah di sini berfirman, memilihmu, menyucikanmu dan melahirkan di atas umat-umat yang lain, memberikan seorang nabi yang sangat luar biasa. Kelahirannya saja menakjubkan. Saya teruskan dulu Bapak Ibu. Wahai Maryam, taatlah Tuhanmu, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, sudah sholat ketika itu. Wahai Maryam, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena, maksudnya menulis sejarah Bapak Ibu, mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.
Allah yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, dan kita pun harus menyampaikan kepada orang lain. Dengan kata lain, berdakwah. Cuma persoalannya Bapak Ibu, di negara kita ada larangan menyampaikan agama kepada orang yang sudah beragama. Berarti kita tidak bisa ekspansi dakwah secara hukum di negara kita. Padahal kita wajib menyampaikannya. Apalagi berita-berita yang kurang lurus, kita wajib meluruskannya. Maka minimal secara internal kita menguatkan dakwah di dalam jamaah kita minimal. Kecuali ada orang lain, jamaah lain, saudara kita yang beda agama, kita baru bisa punya kewajiban menyampaikannya, meluruskannya. Karena beritanya nanti Bapak Ibu banyak kesimpang siuran. Saya lanjutkan dulu. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah mulai timbul masalah, karena keyakinan seseorang di dalam meyakini ayat-ayat Allah penuh dengan keraguan-raguan. Andai saja yakin, tidak ada masalah. Saya tunjukkan Bapak Ibu, mulai dari kalimat ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman-Nya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Ini yang jadi masalah pertama nih Bapak Ibu. Isa putra Maryam. Nabi Isa sendiri yang mengatakan, ketika banyak orang-orang bertanya, ya Maryam, ini anak siapa? Maryam sendiri bingung, Pak. Bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana nanti kalau aku ditanya orang-orang, ini anak siapa? Mana suaminya? Mana bapaknya? Apa kata Allah? Diam saja, jangan berkata-kata, dan tunjukkan kepada bayinya. Maka begitu Maryam melahirkan, orang bertanya, Maryam cukup memberikan kode. Jadi menuju kepada bayinya. Dan Allah tunjukkan kemukjizatannya, Isa sendiri yang menjawab ketika masih bayi. Masih bayi, Bu, Allah tunjukkan kemukjizatannya, Isa sendiri yang menjawab, Ana Abdullah, saya hamba Allah. Yang mengatakan Isa masih bayi sudah bicara, saya hamba Allah. Kenapa bisa berubah sekarang menjadi Tuhan? Saya yakin bukan Isa yang mengatakan saya Tuhan. Pasti ada orang yang mengatakan, ada orang yang menuliskan, ada orang yang merubah kitab sucinya, ada orang yang merubah undang-undangnya, menyebutkan mengganti Isa putra Maryam menjadi Tuhan. Mesti ada itu. Jadi merubah undang-undang sudah dari dulu, Pak. Tidak cuma zaman sekarang. MK merubah undang-undang gampang itu. Kitab suci saja dirubah. Makanya kalau ada waktu ini. Ini yang harus kita yakini Bapak Ibu, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang beda agama. Karena masih ada yang meyakini kalau Isa adalah Tuhan. Padahal bukan Tuhan. Yang mengatakan Isa sendiri di dalam Quran, Isa putra Maryam, bukan putra Allah. Tapi hati-hati, di negara kita kan nggak boleh sembarangan. Nah, moga lagi bagaimana trik kita menyampaikannya. Nah, ada kalimat lagi yang sangat berbahaya, yaitu kalimat Al-Masih.
Kalimat inilah yang menjadikan Isa difitnah, kemudian diburu, hendak dibunuh oleh tentara Romawi. Jadi Bapak Ibu, Nabi Isa itu nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Israel. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub istrinya 4, Lia, Zulfa, Bilha, Rohil, 4, dengan jumlah anak 12. Lia melahirkan 6 anak laki-laki: Simon, Ruben, Yehuda, Lewi, Isahar, Zebulon. Nabi Bilha melahirkan 2 putra, Dina dan Zulfa melahirkan 2 putra, Gad sama Naftali. Rahil 2 putra, Yusuf sama Bunyamin. 12 putra inilah rasnya orang Israel sampai sekarang. Dari 12 putra yang menjadi nabi adalah Nabi Yusuf. Nanti menurunkan Nabi Musa, menurunkan nabi-nabi Bani Israel yang jumlahnya ribuan. Di zaman Nabi Daud terjadi konflik. Bani Israel pecah menjadi 2, Yahudi, non-Yahudi. Yahudi yang sekarang negara Israel itu Yahudi, Bani Israel tapi dari golongan Yahudi. Yang satu lagi Kristiani yang menempati kerajaan Romawi sampai sekarang. Jadi pecah Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang Bani Israel berarti anak keturunannya Nabi Yakub. Tapi sekarang pecah. Yang Israel sekarang adalah bangsa Yahudi. Yang satu lagi Kristiani. Allah tuliskan di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah tunjukkan kepada orang-orang yang diberikan jalan yang lurus berupa hidayah, nikmat-nikmat, bukan kepada mereka yang dimurkai yaitu Yahudi, dan bukan pula yang sesat yaitu Kristiani. Itu tafsirnya Bapak Ibu. Nah, sekarang persoalannya Bapak Ibu, Israel sudah terlalu banyak membunuh ribuan hadis, ribuan nabi, termasuk memburu Nabi Isa sebagai nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, nabi terakhir seluruh alam. Isa nabi terakhir dari golongan Bani Israel. Itu pun diburu, difitnah gara-gara nama Al-Masih. Al-Masih artinya raja. Jadi Nabi Isa dianggap ambisi ingin jadi raja, maka diburu karena sangat mengganggu kestabilan kerajaan Romawi. Jangan sampai menjadi raja, diburu. Itu kata Al-Masih. Yang kedua, Al-Masih artinya diurap. Diurap itu apa nih? Nanti bahasa Jawa ya. Ruhullah. Nah ini Bapak Ibu, Ruhullah itu arti sebenarnya dekat dengan Allah. Tapi banyak orang menafsirkan ruhnya Allah. Maka ada orang beranggapan Isa ya Tuhan Allah, karena menafsirkannya ruhullah, ruh Allah. Padahal bukan. Yang dimaksud ruhullah adalah orang yang dekat dengan Allah. Nah, inilah yang sangat mengganggu keyakinan mereka. Bapak Ibu, orang Bani Israel itu memang punya cita-cita, Pak.
menjajah dunia akhirat, jasmani rohani termasuk keyakinan. Dan sekarang berhasil orang-orang Israel menjajah keyakinan. Apapun agamanya dijajah oleh orang-orang Bani Israel. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Nah, kalimat inilah yang membuat mereka orang-orang Romawi memburu Nabi Isa. Apalagi Nabi Isa banyak memiliki kemukjizatan yang Allah berikan. Saya tunjukkan Bapak Ibu mukjizat Nabi Isa. Saya lanjutkan dulu nih, tadi sampai ayat 45. Sekarang 46, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, dan ketika sudah dewasa dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Tadi sudah. Lanjut. Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Sambung ini tadi. Dan Allah mengajarkan kepada Isa kitab, hikmah, Taurat, Injil. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nabi Isa langsung diberikan 4 hal ini: kitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Hikmah itu pelajaran, seperti Masjid Al-Hikmah, pelajaran. Pelajaran yang Allah berikan setelah kita bekerja keras, berusaha, berpikir. Allah berikan hikmah dan paham. Kalau tidak paham berarti tidak mendapatkan hikmah. Taufik kalau kita mengamalkannya, kalau tidak mengamalkannya tidak mendapatkan taufik. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang hadir, itu baru mendapat hidayah. Nanti kalau paham berarti mendapatkan hikmah. Kalau menyampaikan mendapatkan taufik. Monggo pilih yang mana? Minimal dapat hidayah. Sekarang sudah datang dapat hidayah. Yang tidak datang nggak dapat. Nah, kemarin saya ngisi pengajian, banyak yang nggak datang. Ditanya kenapa nggak datang? Dari rumah dengar speakernya. Oh ya udah. Itu berarti tidak datang, walaupun dengar. Dan cara dengan kalau perlu bisa tidak datang. Padahal yang dinilai yang datang itu, kecuali ada udzur. Hikmah, kitab itu dalam tafsirnya adalah kitab-kitab terdahulu. Jadi Nabi Isa juga mendapatkan Zabur, mendapatkan Suhuf Nabi Ibrahim, dan firman-firmannya Nabi Adam. Termasuk Taurat punya Nabi Musa, dan Injil. Injil yang murni lagi. Injil yang murni. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, Allah berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ini ketika kecil Bapak Ibu, Nabi Isa sudah sering bermain-main tanah liat. Lembung digulung-gulung, ditimanu, ditiup, hidup, terbang. Jadi anak-anak kecil senang Pak, aku gawe, aku gawe. Jadi dolanannya kuwi. Kalau anak sekarang kan HP gitu. Zaman kita kan gawe mobil-mobilan, lembung. Isa juga pakai lembung buat burung, ditiup, hidup, terbang. Jadi temannya banyak, aku gawe senang. Tapi nggak tahu kalau itu mukjizat. Dolanannya kata itu. Ini Allah tuliskan di dalam Quran ini. Surat Al-Quran ayat 49. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Sejak lahir buta, Nabi Isa sudah bisa menyembuhkan atas izin Allah. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Yang cukup menghebohkan adalah seorang raja namanya Lazarus atau Lazaro. Itu sudah meninggal 4 hari, tapi belum dikubur. Lalu memanggil Nabi Isa, panggil Isa, hidupkan bisa tidak? Ternyata bisa itu. Ini mukjizat ini. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak lahir, termasuk orang yang berpenyakit
gatel-gatel oleh Nabi Isa cukup diusap, mari. Aku gatel lah, kena tahu usap, mari sembuh. Itu mukjizat. Sekarang nggak ada ya. Gatel garuk-garuk. Masih ada Bapak Ibu. Nabi Isa tahu Bapak Ibu. Tadi kita makan apa itu tahu. Jadi suka nebak-nebak. Kalau tukangnya lagi mesti bermangan jengkol, ngamper gue mampu. Tapi kalau nggak mampu kan nggak tahu. Nah bisa tahu. Tadi makan apa tahu. Bahkan tahu di rumah nyimpan apa itu tahu. Ayo nyimpan apa? Duit, roti, gadis, nyimpan gadis. Kondangan itu. Makanya bisa sering menjadi tempat bertanya Pak. Karena bisa menebak dan benar itu. Ini mukjizat juga. Yang Allah tuliskan di dalam Al-Imran ayat 49. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. Sayangnya banyak yang tidak beriman. Ini Bapak Ibu, terlalu banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa menyebabkan banyak pula orang-orang yang curiga jangan-jangan nanti akan berkuasa menjadi raja. Jadi kita kalau kita jadi orang hebat ya hati-hati Pak. Tidak semuanya suka, ada juga yang tidak suka kalau ada orang yang menjadi hebat. Jangan-jangan ada insan murni, tidak punya ambisi apa-apa, tapi dicurigai. Kenapa Allah memberikan mukjizat seperti ini? Karena fenomena di zaman itu fenomenanya adalah sihir. Banyak berdiri sekolah-sekolah sihir, ada TK sihir, SD sihir, MTS sihir, madrasah aliyah sihir, perguruan tinggi sihir, banyak ketika itu. Maka Allah turunkan Nabi Isa, berikan mukjizat-mukjizat berupa sihir. Tujuannya menunjukkan kehebatan Allah agar mereka beriman. Tapi ternyata orang-orang Israel sama seperti dulu ketika Allah memberikan mukjizat kepada nabi-nabi yang lain, mereka tidak suka. Ya sukanya kalau ada bukti. Termasuk ketika ya Isa, bisakah engkau mendatangkan makanan dari langit? Tentu saja bisa atas izin Allah. Nah, kalau turun dari langit langsung makanan. Coba kalau sekarang ada luar biasa gitu, rasa bocor, rasa tepuk, langsung dari langit itu berjatuhan makanan. Sama seperti ketika Nabi Musa juga begitu. Di atas gunung, di pohon-pohon, tiap pagi dan sore sudah ada makanan tersedia. Betul usah belanja itu. Sebegitunya orang-orang Israel juga tetap kurang bersyukur, ngeyel terus, jauh kurang terus nih. Itu orang-orang Israel. Nah Bapak Ibu, genap usia 30 tahun Isa diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi-nabi yang lain rata-rata di usia 40 tahun, Nabi Isa 30 tahun menjadi rasul. Tidak cuma bergelar Isa Al-Masih putra Maryam, tapi juga nabi dan rasul, bukan Tuhan. Nah, di dalam dakwahnya Bapak Ibu, Nabi Isa punya pengikut, punya sahabat, punya pembela, namanya Hawariyun. Semua nabi punya Hawariyun. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, semua nabi punya pengikut, punya sahabat, punya murid, namanya Hawariyun. Tapi yang dimaksud Hawariyun di dalam kasus ini adalah Hawariyunnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa punya pengikut, punya sahabat, punya murid, namanya Hawariyun. Itu nama kaum dari bahasa Ethiopia atau Habasa. Hawari namanya penolong, pembela. Jumlahnya 12.
Hawari artinya putih bersih. Memang orang-orangnya suka memakai baju putih. Nah, hawari belum betul batik. Tidak cuma bajunya putih, tapi ada juga yang matanya putih. Kalau kita biasa pakai orang Nazaret mata putih itu aneh, karena orang Nazaret matanya biru. Jadi kalau ada foto Nabi Isa matanya putih, berarti salah. Matanya biru sama hitam, itu orang Nazaret. Sayangnya nggak ada foto Nabi Isa, adanya salib patung-patung. Jadi nggak bisa lihat matanya putih nopo biru. Orang Hawariyun orangnya pendek-pendek. Jadi kalau kita lihat foto-foto orang-orang Hawariyun ada yang tinggi, berarti versinya beda. Versi Quran menurut tafsir Al-Misbah, tafsir dari ulama khalaf, itu orangnya pendek-pendek. Nah, saya tunjukkan Bapak Ibu versi Quran dengan versi Injil. Injil ya, bukan Bible. Injil sama Bible beda. Injil sama Quran saja sudah beda pendapat, apalagi Injil dengan pecahan-pecahan Injil. Nah, kok bisa pecah? Nah, ini Bapak Ibu. Hawariyun ada versi Islam, Quran ada versi Injil. Jumlahnya 12 orang. Andreas, Barnabas, Bartolomeus, Matius, Filipus, Theodeus, Yahya bin Zabdi, Yakub bin Zabdi, Filipus, ya, jenenge akeh lagi, Filipus, Theodeus, Yakub bin Zabadius, Yahuda Iskariot. Menurut panjenengan versi Quran apa Injil? Saya dulu pernah menyampaikan di pengajian ini kisah Ashabul Qaryah. Yang ingat betul? Ashabul Qaryah adalah satu negeri yang dibinasakan Allah. Kenapa dibinasakan? Karena mendustakan Rasul-Rasul Allah. Ashabul Qaryah meliputi 4 wilayah: Al-Quds, Romawi, Alexandria, Antokia. Nah, di kota tua Antokia ini Allah kirim 3 rasul, tidak tanggung-tanggung. Kalau kaum Samud, Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Soleh. Kaum Ad, Allah kirim 1 nabi, Nabi Hud. Kaum Sodom, Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Lut. Kaum Madian, Allah cukup kirim 1 nabi, Nabi Musa. Ashabul Qaryah Allah kirim 3 rasul. Dan 3 rasul ini adalah murid-muridnya Nabi Isa yang jumlahnya 12. Nabi Sodik, Nabi Soduk, Nabi Salum. Ini menurut pendapat ulama khalaf di dalam tafsir Al-Misbah. Ulama khalaf. Ada ulama khalaf, ada ulama salaf. Kalau menurut salaf, 3 nabi yang dimaksud adalah Nabi Samun, Nabi Yohana, Nabi Paulus. Orangnya sama Pak, orangnya sama, cuma namanya beda-beda. Saya ulangi, di dalam tafsir Al-Misbah namanya Nabi Sodik, Nabi Soduk, Nabi Salum. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menurut ulama salaf namanya Nabi Samun, Nabi Yohana, Nabi Paulus. Ini ulama salaf dan
dan khalaf berbeda. Sekarang dasar hukumnya Bapak Ibu, ulama salaf itu dasar hukumnya Quran, hadis, riwayat Israiliyat. Ulama khalaf dasarnya Quran, hadis, logika. Tahu bedanya apa? Persamaannya Quran hadis, bedanya yang khalaf pakai logika, yang salaf pakai Israiliyat. Nah, di sini sudah mulai terjadi banyak masalah ketika menafsirkan Quran. Tapi kita ditunjukkan oleh Nabi satu kebijakan untuk riwayat Israiliyat tidak boleh ditolak, tidak boleh diterima. Harus digali, dipelajari terus sampai sekarang. Maka kajian Qasasul Anbiya tidak akan pernah selesai, termasuk kajian Nabi Isa. Nah, 12 nama Hawariyun tadi Bapak Ibu, kalau kita cermati dari tafsir-tafsir yang lain, itu ada yang namanya Yakub dengan nama lain Yakobus, Yahya nama lainnya Yohana. Nah, berarti 12 murid tadi adalah versi Quran. Nah, saya lanjutkan versi Qurannya. Nabi Isa mulai viral namanya. Allah tunjukkan pada mukjizat, apalagi bergelar Al-Masih, membuat kerajaan Romawi mulai gusar. Kerajaan Romawi begitu menjajah Israel. Jadi ketika itu Bani Israel masih dijajah oleh Romawi. Karena Nabi Isa mulai moncat, namanya viral, maka Romawi tidak terima. Tentara-tentaranya membuat fitnah. Isa dianggap ambisi ingin menjadi raja dengan gelar Al-Masih. Maka mulai diburu. Allah beritakan lewat malaikat Jibril, ya Isa bersiap-siap. Romawi akan memburu, akan membunuh Nabi yang kesekian kalinya, termasuk Nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Isa. Maka ketika hari terakhir Isa hendak dibunuh, Isa mengatakan kepada kaum Hawariyun 12 pengikutnya. Allah tunjukkan di dalam Al-Imran ayat 52. Saya bacakan ayatnya Bapak Ibu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel mulai ingkar, mulai memberikan fitnah, diburu oleh Romawi, Isa berkata kepada murid-muridnya Hawariyun yang jumlahnya 12, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya yang jumlahnya 12 menjawab, kamilah penolongmu, kami akan menegakkan agama Allah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah kami semuanya adalah orang Muslim. Muslim Pak, nanti dibuka yang punya Quran atau nanti di rumah atau saat sempatnya nih, Al-Imran ayat 52, 12 orang mengatakan kami orang Muslim, bi'anna muslimun, muslimat, bukan Kristen, bukan Nasrani. Jadi kalau muridnya saja Muslim, masa gurunya bukan Muslim? Ini ayatnya jelas, bi'anna muslimun, kami Muslim, versi Quran. Jadi versi Quran menjelaskan kisah Nabi Isa dan murid-muridnya adalah Muslim, bukan Nasrani, bukan Kristen, versi Quran. Maka ketika tentara Romawi memburu, Nabi Isa mengatakan kepada mereka 12 orang, siapa yang mau bersedia berkorban menjadi penolong Allah, dijamin masuk surga.
dijamin masuk surga, tapi dibunuh, tapi masuk surga. Dari 12 muridnya ini ada satu yang angkat tangan. Saya ya Isa, saya wahai guru. Namanya Yudas Iskariot. Maka sebelum berpisah, Nabi Isa mengatakan kepada para muridnya, sekarang berpencar ke negeri-negeri yang berbeda berdakwah. Jadi ada kaitannya dengan kisah Ashabul Qaryah tadi. Nabi Isa mengutus 12 muridnya yang juga jadi nabi, yang juga jadi rasul, berdakwah di negeri yang berbeda-beda, kecuali satu yang tadi mengangkat bersedia dibunuh karena masuk surga, dan Allah berjanji akan diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Maka pada hari pemburuannya Nabi Isa diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah, tidak dibunuh. Tidak dibunuh, diangkat oleh Allah. Saya bacakan ayatnya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Belum meninggal, Pak. Nah, sekarang di mana kalau belum meninggal? Allah tempatkan di langit yang kedua. Kan ada 7 langit. Ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu, di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi berdialog sekaligus mengimaninya. Nah, dari sini saja Nabi juga banyak mendapatkan cerita. Nabi-nabi yang ditemui ketika Isra cerita, ya Muhammad saya dulu begini, saya dulu begini. Jadi kayak curhat Bapak Ibu. Termasuk Nabi Isa belum meninggal. Lalu yang meninggal siapa? Menurut versi Quran, yang meninggal, yang disalib adalah muridnya Nabi Isa yang paling kecil, namanya Yudas Iskariot. Versi Quran, Yudas Iskariot menyerahkan sendiri, yang minta, saya siap dibunuh asal masuk surga, dan wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Versi Quran. Ketika ibunya diberitahukan kalau Isa dibunuh, disalib, ibunya juga ragu-ragu. Kenapa bisa? Orang baik anak saya. Allah memberikan jawaban, ya Maryam, anakmu, putramu tidak dibunuh, tidak meninggal, tapi diangkat oleh Allah, dan besok akan dikembalikan ketika Dajjal muncul. Tugasnya membunuh Dajjal. Nabi Isa disimpan dulu. Dan Nabi Muhammad sendiri mengatakan, andai saja aku masih hidup, aku sendirilah yang akan melawan Dajjal. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Versi Quran. Nah, sekarang versi Injil Bapak Ibu. Jumlahnya sama-sama 12. Sama-sama 12. Tetapi tema sentralnya beda. Beda tapi tidak sama. Tema sentralnya Injil adalah meyakini akan adanya kerajaan Allah. Jadi tema-tema sentralnya begitu, tema akhirat. Nah, Bapak Ibu, versi Injil lagi nih. Nah, di sini mulai ada ini. Satu dari 12 muridnya Nabi Isa itu ada satu murid, versi Injil nih,
yang dulu seorang pembunuh, jadi hobinya membunuh orang. Bahkan ketika di Damaskus hendak membunuh seseorang, dia buta sementara. Sempat ketemu juga dengan Kristus. Kristus itu Nabi Isa namanya Kristus. Dan bertobat, apalagi ditolong oleh pengawal gereja. Jadi kalau dalam Islam namanya as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ini ada orang-orang pertama yang masuk gereja, namanya pengawal gereja. Itu namanya Ananias, itu yang menolong. Sehingga bertobat yang namanya Paulus ini, namanya Paulus. Bertobat 180 derajat menjadi orang alim, menjadi muridnya Nabi Isa. Ini masih versi Injil. Nah, versi Bible, nah ini Bapak Ibu. Bible beda lagi. Bible sama Injil saja beda. Kalau Injil tadi tema sentralnya adalah meyakini akan adanya kerajaan Allah. Bible itu sangat meyakini dan mensyukuri atas tersalibnya Nabi Isa. Nah ini bedanya di sini. Jadi Bible, kitabnya orang yang sangat diyakini penganut Kristiani, itu masih yakin kalau yang disalib, yang dibunuh adalah Isa. Ini Bapak Ibu, terjadi kontroversi di seputar Paulus. Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah seorang rasul, tapi di dalam tafsir yang lain seorang pengkhianat. Nah, yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang pasti tidak mungkin dua-duanya benar. Salah satu ada yang salah, atau mungkin dua-duanya salah. Karena tafsir Ibnu Katsir itu nama Paulus disebutkan bukan di Quran, bukan di hadis, tapi di riwayat Israiliyat yang sampai sekarang belum ketemuan. Di puncaknya tahun 2009, 15 tahun yang lalu, itu terjadi dikotomi, debat keras tentang Paulus itu siapa. Nah, yang jelas-jelas salah itu ya di Bible. Ini tentu ada ikut campur kekuasaan Romawi yang memberikan amanat kepada Paulus untuk merubah Bible. Bapak Ibu, Paulus itu orang pintar, cerdas, cerdik, pandai mengarang, menulis karya ilmiah. Maka separuh Injil, separuh Bapak Ibu, jadi separuh Quran ini, separuh Injil itu tulisannya Paulus. Itu bukan Injil Pak, Bible. Jadi Bible sama Injil beda. Injil masih murni, tema sentralnya meyakini kerajaan Allah. Dan kalau Bible separuhnya itu sudah tulisannya Paulus. Paulus sendiri yang membunuh Petrus, Simon Petrus. Nah, jadi ini sudah masuk sesama Nabi membunuh. Jadi ada kemungkinan fitnah dari kerajaan Romawi. Ya, ini ya orang-orang Israel juga Bapak Ibu. Pecahan Israel dari Yahudi dan non Yahudi ini menjajah keyakinan orang-orang Kristen juga. Jadi orang-orang Kristen Bapak saudara-saudara kita itu juga dijajah keyakinannya, dijajah rohaninya dengan keberhasilan orang-orang Bani Israel membuat karangan separuh Injil dalam bentuk Bible. Dan banyak ayat-ayat yang disembunyikan tidak boleh disampaikan di gereja. Saya ketemu langsung Pak dengan pendetanya, saya dialog 3 jam. Dan pendeta mengatakan banyak ayat yang dilarang disampaikan di gereja, disembunyikan. Bahaya kalau disampaikan. Termasuk ayat-ayat Bible. Nah, inilah kontroversi
dari Paulus yang masih meyakini, bahkan bersyukur kalau yang disalib adalah Nabi Isa untuk menebus dosa. Jadi kalau orang-orang senang dosanya ditebus oleh Nabi Isa, nanti dampaknya kan berbuat maksiat terus, Pak. Kan udah ditebus. Itu keyakinan mereka. Keyakinan yang diyakini oleh Paulus ditulis dalam kitab Bible atas penjajahan Israel Yahudi yang menjajah non-Yahudi. Gini aja Pak, Yahudi itu Israel yang sekarang ini, non-Yahudi Romawi, Kristen Ortodok. Itu kalau panjenengan lihat gambar Nabi Isa, Yesus ya, itu di belakangnya ada gambar matahari. Itu bargaining. Jadi paduan dua agama kerjasama dengan agama Majusi. Tujuannya tiada lain menjajah umat Islam, minimal menjajah rohani dan keyakinannya. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu kisah yang lurus, kita harus meluruskannya. Terutama satu, Isa bukan Tuhan, tapi hamba Allah dan juga Nabi yang mengatakan Nabi Isa sendiri. Jadi Isa tidak pernah mengatakan saya Tuhan, tidak pernah. Yang kedua, agama yang disampaikan Isa adalah agama yang lurus, Muslim, mukmin, bukan yang disampaikan oleh Paulus. Ini kehebatannya Paulus bisa membuat fitnah seperti ini. Paulus juga mengatakan Roh Allah ada di tengah kita, Roh Kristus ada di tengah kita, Roh Paulus ada di tengah kita. Inilah kesimpang siurannya Pak. Ya, ada Quran, ada Injil, ada Bible. Paulus Bapak Ibu itulah tokoh kontroversial yang menentang Injil juga. Jadi Paulus juga menentang Injil, tidak meyakini Injil, apalagi Taurat. Kalau Injil meyakini kebenaran Taurat. Kalau Paulus tidak meyakini Injil dan juga tidak meyakini Taurat. Itulah kontroversi Paulus. Nah sekarang gelarnya ditambah menjadi Paulus. Paulus artinya raja. Kan ada tuh raja ikan paus. Nah, itu Raja Paulus yang diyakini sampai sekarang. Nah, kabar tentang Isa yang diangkat oleh Allah, Paulus juga tidak yakin. Masih meyakini yang disalib adalah Isa. Padahal ayatnya jelas, Allah akan kembalikan lagi besok ketika Dajjal akan muncul. Nah, sebelum Dajjal muncul, Allah turunkan Imam Mahdi yang menyebarkan dakwah untuk berjaga-jaga, karena yang namanya Dajjal adalah manusia paling jahat di dunia, yang penuh dengan tipu muslihat. Kata Nabi, tidak ada satu negeri pun yang tidak akan didatangi oleh Dajjal. Semuanya akan didatangi oleh Dajjal. Maka Nabi mengatakan, barang siapa bertemu dengan Dajjal, maka larilah sejauh-jauhnya. Ini perintah Nabi Bu. Bila bertemu dengan Dajjal, maka larilah sejauh-jauhnya. Jangan coba-coba negosiasi, jangan coba-coba berunding. Semua negeri akan kedatangan Dajjal kecuali dua kota steril, Mekah, Madinah. Jadi kalau pengen selamat, mari kita pindah ke Mekah dan Madinah. Karena baru kita akan selamat dari Dajjal. Tapi Bapak Ibu, Dajjal juga pintar. Ketika Dajjal sampai di Mekah dan Madinah, memang tidak bisa masuk, tapi dengan hentakan kakinya, gejuk-gejuk,
tapi menjadi bala tentaranya Dajjal. Pilih-pilih. Nggak ada pilihan. Yang kita harapkan Bapak Ibu adalah kita tidak menyaksikan datangnya Dajjal, apalagi hari kiamat. Insya Allah sebelum kiamat datang, Allah sudah mematikan terlebih dahulu orang-orang yang beriman dengan cara dihembuskannya angin halus dari Timur Tengah, dari Yordania. Selama 3 hari angin halus berhembus, maka orang-orang beriman dengan nyaman, mudah, enak meninggal dunia, husnul khotimah. Tapi kemudian 3 hari berikutnya Allah turunkan awan panas kepada orang-orang yang tersisa. Nggak ada orang beriman, hanya orang-orang kafir. Semuanya berebut ingin meninggal. Berebut ingin meninggal. Anak ngerti aku mati begini. Jadi dunia kuburan karena panasnya awan panas sampai kulit terkelupas. Itu hari-hari terakhir menjelang kiamat. Nah Bapak Ibu, saya sebenarnya ingin melanjutkan tentang tanda-tanda munculnya Dajjal. Tapi waktunya tidak cukup. Insya Allah di kesempatan yang lain akan saya tunjukkan tanda-tanda munculnya Dajjal. Nah kalau Dajjal muncul, maka berarti sudah tanda alamatul kiamatul kubra, tanda-tanda kiamat besar. Jadi kalau Dajjal belum muncul, insya Allah kiamat masih jauh. Tanda-tanda besarnya sebelum kiamat Dajjal muncul. Dajjal muncul, Nabi Isa turun. Tapi sebelum Dajjal datang, sudah datang dulu Imam Mahdi. Nah ininya masih misteri Pak. Tapi kalau makamnya Dajjal sekarang sudah dibangun di Tel Aviv, Israel, masyarakat sudah ramai-ramai membangun makamnya Dajjal. Padahal belum lahir. Kabarnya Dajjal nanti lahir dari daerah Khurasan, Iran. Nah itu juga misteri. Memang Allah suka memberikan misteri. Tujuannya biar kita ngaji terus Pak. Itu misteri Quran seperti itu. Allah memberikan rahasia biar kita ngaji terus. Allah sendiri yang mengatakan agar mereka bersangka, ragu-ragu. Tujuannya itu tadi. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, jadi tenang, beres, rampung. Nah ini Bapak Ibu, sekelumit kisah Nabi Isa. Mudah-mudahan kita tetap pada keyakinan yang Allah turunkan di dalam Quran, yang murni, bersih, terjaga. Kitab suci disebut suci kalau tidak ada perubahan. Tekstual tidak berubah, tafsir boleh berubah, tapi positif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jangankan ayat, jangankan huruf, harokat berubah sudah tidak suci. Nah, Bible separuhnya sudah berubah. Tulisan Paulus bisa benar-benar tulisan Paulus, bisa juga Paulus yang difitnah oleh kerajaan Romawi. Itu kisahnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.